Nanti ada yang ngomong, iya saya mau bantu kamu, saya mau ini kamu, tiba-tiba dia nyerang dari belakang. Nggak tahu tujuannya apa, bingung juga. Dan kalau misalnya terkait rekaman yang lain yang tersebar luas, jujur aku nggak tahu. Makanya wajar lah saya sebagai manusia pastinya akan kecewa. Mengetahui rekaman tersebut dari 2 bulan yang lalu sebelum beredar di media sosial. Dengar. Ya. Dan kalau misalnya terkait rekaman yang lain yang tersebar luas, jujur aku nggak tahu. Makanya wajar lah saya sebagai manusia pastinya akan kecewa ya. Kecewa. Karena ketika kalian diomongin di belakang, terus di fitnah atau dituduh dengan berbagai macam statement, ya pasti akan sedih. Apalagi saya perempuan. Ya, saya perempuan, saya juga lagi ngerasa titik capek banget, bukan hal yang mudah untuk tahu kan siapa yang dimaksud? Udah 3 bulan setengah loh, udah 3 bulan setengah saya sabar, saya diem, saya memberikan statement apa adanya, secukupnya gitu, tapi lama-lama tambah luas, tambah lama tambah lebar gitu. Dan sangat disayangkan juga ya, sangat disayangkan kalau hari ini nanti akan ada statement yang nantinya akan digiring lagi nih netizen ya. Jadi akan ramai lagi berita dan kalian pastinya akan heboh lagi yang nantinya pasti akan saya diserang lagi. Siapa ya? Capek juga dengan drama ini, tapi saya merasa jadi korban dari semua pihak gitu loh. Nggak tahu sampai kapan, tapi yang jelas ini beritanya akan ramai lagi. Ada orang yang nantinya akan cari panggung memberikan statement yang lainnya. Waduh. Yang namanya lawan itu nggak tahu gitu loh. Bingung mana kawan mana lawan. Nanti ada yang ngomong, iya saya mau bantu kamu, saya mau ini kamu, tiba-tiba dia nyerang dari belakang. Nggak tahu tujuannya apa, bingung juga. Mana kawan, mana lawan ya. Akan ramai lagi berita guys, akan ramai lagi. Siapa itu? Nanti ujung-ujungnya saya lagi yang diserang. Waduh. Itu KTP. Kalau aduh gini deh ya guys ya, kalau emang saya itu ada perbedaan atau seperti apa, ya sudah, kalau emang ada yang dirugikan laporin aja sekalian ya, laporin saya nggak pernah yang namanya menipu, bikin KTP palsu misalnya, terus sudah gitu untuk mengklaim asuransi ya, untuk menipu, untuk mencairkan uang receh doang, akhirnya dipenjerong kan. Siapa tuh? Itu siapa yang ngelakuin? Emang saya? Siapa mantan narapidana untuk kasus kayak gitu, saya tanya sama kalian. Siapa tuh? Saya nggak pernah nipu orang. Saya nggak pernah nipu Kalau orang. emang ada yang dirugikan, silakan laporkan saya. Kan simpel. Setuju. Guys, pastikan kalian masih ingat gitu ya dengan video rekaman percakapan telepon antara DS dan juga FA, yang mana di situ DS yang seharusnya menjadi teman dari Tenovi malah ngomongin di belakang atau nusuk di belakang atau menuduh tanpa bukti. Seperti pernyataan dari Tenovi, beredarnya video rekaman antara DS dan juga FA membuat Tenovi kecewa karena katanya baru mendengar. Berarti menurut perkiraan saya, tidak semua hasil percakapan antara FA dan DS itu disampaikan kepada Tenovi. Makanya dia kaget. Kalian masih ingat nggak waktu mereka live berdua? Di situ ada raut wajah kecewa dari Tenovi. Dan pihak sebelah yaitu DS ada raut wajah nggak enakan atau malu. Karena di situ sudah jelas bagaimana mereka menggunjingkan Tenovi. Kita kira sebelumnya bahwa rekaman yang dikirimkan oleh DS 2 bulan yang lalu kepada Tenovi merupakan rekaman full percakapan antara DS dan FA. Tapi berdasarkan pernyataan dari Tenovi, sepertinya tidak. Karena kata Tenovi, jujur saya kaget dong karena baru mendengar
isi percakapan itu. Kemudian berikutnya ketika Teh Novi membahas soal kebingungan, mana ini teman, mana lawan. Ada orang yang berniat gitu ya, Novi saya mau bantu kamu ya, tapi ujung-ujungnya gibahin dari belakang atau nusuk dari belakang. Makanya Teh Novi sampai bingung, ini mana teman, mana lawan. Kemudian dalam waktu dekat, kita tidak tahu kapan, tapi dalam waktu dekat akan ada orang baru lagi. Orang baru ini diduga merupakan teman dari Teh Novi atau orang terdekat Teh Novi yang akan pansos. Dan kata Teh Novi, orang ini nanti akan menggiring opini dengan tujuan untuk menjatuhkan Teh Novi. Jadi ketika ada kasus seperti ini, menjadi kesempatan bagi orang-orang yang pengen terkenal, dikenal secara publik gitu ya, atau semakin terkenal, atau istilahnya pansos. Kata Teh Novi, akan ada yang muncul dalam waktu dekat. Dan yang dirugikan siapa? Pihak Teh Novi. Kemudian soal laporan pemalsuan yang akan dilaporkan oleh AL kepada Teh Novi. Dengan tegas Teh Novi mengatakan, silahkan saja. Kalau ada yang merasa dirugikan, laporkan saya. Ada ketegasan di situ ya dari Teh Novi. Kalau saya salah, pasti saya akan dihukum. Kalau benar, maka kebalikannya. Kalau ada yang merasa dirugikan, laporkan saya. That simple. Kemudian di situ Teh Novi juga menyindir seseorang yang justru melakukan kesalahan yang dituduhkan kepada Teh Novi. Jadi katanya ada pemalsuan KTP untuk mendapatkan klaim asuransi dan akhirnya berakhir di penjara. Siapa itu? Kalian sudah tahu jawabannya. Bagi yang tidak tahu, silahkan kalian cari di internet. Aku tim yang sudah tidak mau mengikuti masalah mereka. Jujur pasti jenuh ya mengikuti kasus dari Agus karena sudah bergulir lebih dari 3 bulan dan tidak ada atau belum ada penyelesaiannya sampai dengan saat ini. Kondisi sekarang Agus senang, Novi sedih. Terbalik, semoga nanti jadi senang semua. Kurang setuju dengan pernyataan ini. Novi sedih itu bukan karena kesalahan Teh Novi ya, tapi ada orang yang ingin pansos, menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk ikut terkenal. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuat oleh Teh Novi. Kemudian di sini Agus senang, sepertinya tidak, karena uang donasi itu belum kembali kepada Agus. Jadi Agus di sini masih sedih karena masih menunggu hasil keputusan uang donasi dari Agus. Serahkan saja yang memerlukan teh, kasihan terlampau banyak rintangan dan halangan. Niatnya sih seperti itu ya. Dari pihak pengacara donatur pun meminta agar uang donasi tersebut diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi kalian tahu pihak sebelah juga ngotot untuk mendapatkan kembali uang donasi itu. Novi pasti senang jadi artis. Kayaknya sebelum ada masalah kasus donasi Agus, Novi ini sudah terkenal ya, sudah cukup dikenal gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah Agus kemudian Novi menjadi terkenal. Gak usah dipikir teh, netizen sudah tahu kalau Teteh orang baik. Memang betul setuju dengan komentar ini karena hampir semua masyarakat Indonesia itu mendukung Teh Novi. Walaupun pada saat ini mulai bermunculan pendukung dari Agus dan mereka berani untuk speak up gitu ya dan meminta kepada pihak Yayasan Teh Novi untuk mengembalikan uang dari Agus. Tapi tetap saja pendukung dari Teh Novi itu lebih banyak ya dan tidak bisa dibandingkan dengan pendukung dari Agus.